Halo guys, pengen gomek. Kali ini gue bakal ngebahas produk dari Daxa, dan produk Daxa yang bakal gue bahas kali ini adalah Daxa M82X Ultimate. Ini adalah upgradean yang menurut gue cukup signifikan, dimana produk ini tuh kayak berbeda ya kan. Dan harusnya kalau kalian tanya ke gue 82X sama 85X Ultimate, pilih yang mana, gue sih bakal lebih prefer ke 82X Ultimate ini juga ya kan. Dan harganya juga ya jauh lebih affordable juga jadinya. Dan langsung aja kita lihat apa aja kelengkapan dalam paket penjualannya. Dan untuk kelengkapannya di sini kalian akan dapatkan satu buah kertas garansi, buku manual, kabel braided dari Type C ke Type A, switch puller yang dijadikan satu dengan keycaps puller, 4 switch tambahan, keycaps tambahan dengan warna Tosca, dan crop tambahan dengan warna Tosca. Dan silahkan sudah lihat kelengkapan apa aja yang ada dalam paket penjualannya. Kita mulai dulu dari desainnya. Keyboard ini tuh menawarkan dua varian case, yang case black smoky dan juga yang white smoky. Dan yang bakal kita bahas kali ini adalah yang white smoky, karena ya kelihatannya white smoky lebih cakep ya, kelihatannya lebih elegan gitu warnanya. Dan switch yang ditawarkan juga kali ini 3 switch premium, yaitu ada Jwick Ultimate Black, ada Jwick T1, dan juga Kailh Box White yang clicky tactile ya. Dan dua itu yang dari Jwick itu linear, jadi kalian tinggal pilih aja mana yang kalian suka dari switchnya. Kita lanjut ke konektivitas. Keyboard ini tuh hadir dengan 3 konektivitas, yaitu ada wired, Bluetooth 2,4 GHz, dan juga wired. Terus lanjut ke keycaps-nya nih. Keycaps yang dibawakan nih warna hitam dan juga putih nih. Dan gue sih suka ya dari keycaps-nya di sini. Dan mereka juga ngasih kita tambah keycaps dengan warna Tosca, yang dimana gue sih prefer pakai yang warna Tosca-nya juga. Jadi 3 ton gitu kelihatannya. Dan ya itu bakal bikin kelihatan keyboard ini jauh lebih keren gitu. Dan keycapnya di sini yang dibawakan masih mirip dengan yang sebelum pendahulu-pendahulunya, yaitu mereka pakai PBT dengan cherry profile. Jadi dia sudah pasti pakai PCB yang sudah short facing, jadi nggak akan ada interference untuk kalian yang pengguna Cherry MX. Lanjut ke dalaman dari keyboard ini. Keyboard ini tuh pakai gasket mount, jadi dia itu nggak pakai baut sedikit pun untuk membuka case-nya ini. Dan ya pembukaannya ini jauh lebih mudah ketimbang 85X atau pendahulu-pendahulu sebelumnya ya. Dan bahan case-nya ini pakai ABS polikarbonat, jadi menurut gua sih kalian cukup hati-hati aja dengan bahan yang seperti ini ya. Pastikan jangan pakai obeng garis ya, itu bakal takutnya ngelecetin case-nya ini. Jadi pakailah mungkin plastik gitu, mungkin mau pakai kartu pelajar atau kartu-kartu apa yang udah gak berguna gitu buat kalian buka case dari keyboard ini. Dan pada saat kalian buka, kalian akan nemuin satu buah baterai 2500 mAh, terus kalian akan nemu silikon pad, terus di bagian atasnya kalian langsung nemu PCB-nya, terus di bagian atasnya lagi ada dua foam, yang satu tuh tipis, yang satu tuh cukup tebal tapi nggak tebal banget ya. Terus kalian nemuin plate dengan bahan polikarbonat. Dan so far dari hasil suara ngetik dari peredam-peredam ini gitu nggak bikin suaranya terlalu teredam seperti di 85X Ultimate yang gue lihat orang-orang komplain. Itu katanya tuh terlalu teredam gitu. Di sini sih gue ngerasanya suaranya tuh masih crispy dan enak. Dan daripada kalian penasaran dengan hasil suaranya, kalian langsung dengar aja hasil suaranya seperti ini. Dan setelah kalian sudah dengar hasil suara dari keyboard ini yang gue pakaikan dengan switch Jwick Ultimate Black, gue pengen kasih tahu kalau knob di keyboard ini itu fungsinya tuh nggak hanya untuk pemutar suara seperti yang pernah gue bahas keyboard dengan knob gitu. Di sini knobnya itu bisa buat kalian atur kecerahan dari LED keyboardnya ini. Bukan LED sih, ini dia bisa RGB juga, memang nggak begitu terkelihatan sih memang. Caranya tuh tinggal klik satu kali aja, terus kalian putar sesuai dengan kecerahan yang kalian mau. Dan kalau kalian mau balik lagi ke knob untuk pengatur suara, kalian tinggal klik lagi aja dan kalian bisa atur suaranya lagi. Oh ya, gue hampir lupa nih. Untuk papan PCB-nya ini udah support untuk hot swap 5 pin, jadi bebas kalian mau pilih switch apa untuk diganti ke Jwick ini, terserah kalian. Dan menurut gue sih kalau kalian nggak ganti juga udah aman-aman aja sih, karena switch Jwick menurut gue sih cukup bagus. Selanjutnya untuk stabilizer dan juga switchnya, di sini sudah preloop dari pabrik, dan menurut gue kalian juga bisa dengar sendiri hasil suara yang stoknya aja udah cukup oke. Kalau kalian mau tambahin sih terserah kalian, tapi kalau kalian memang belum ada budget atau pengetahuan gimana cara nambahin loop untuk switch dan stabilizernya, ya bisa biarin aja sih. Nah, untuk portnya ini dia pakai port Type C, dan kebetulan Daxa juga baru aja banget ngerilis kabel coil yang harganya juga cukup terjangkau di angka 200 ribuan.
Nanti gue spill di akhir aja untuk harganya ya. Dan ini tuh jadi cocok banget ya. Kalau kalian beli yang warna putih, ini seperti yang gue pakai, itu bakal nambah kesan bersih dari meja kalian. Karena ya coil cable, jadi bikin meja kalian tuh jauh lebih rapi gitu. Dan kalau kalian nanya ke gue, Bang, prefer kemana untuk kalau beli switch-nya gitu ya kan? Apakah Jwick T1 atau Jwick Black Ultimate? Sebenarnya ini balik lagi ke feel yang kalian pengen ya. Kalau kalian pengen linear, kalian bisa ke Jwick. Dan kalau kalian mau yang tactile, clicky, kalian bisa lari ke Kail Box White ya. Dan kita belah lagi untuk yang linearnya ini kan ada dua ya. Mana sih yang lebih prefer? Sebenarnya itu beda di feel ngetiknya menurut gua. Dan kalau kalian gak bisa coba langsung untuk feel ngetiknya, mungkin ada poin lain yang bisa kalian pertimbangkan. Kalau Jwick T1 dia bakal RGB-nya tuh kurang keluar. Tapi kalau Jwick Black Ultimate ya sedikit keluar ya untuk RGB-nya. Jadi kalian bisa pilih aja. Kalian prefer yang butuh RGB banget atau kalian butuh yang feel ngetiknya enak banget gitu. Terakhir untuk drivernya, driver dari keyboard ini tuh udah support device lain nih. Gua terakhir nyoba untuk Daxa M64 Ultimate, itu tuh bisa dipakai satu driver ini. Dan yang nggak bisa tuh M100X tuh, gue nggak bisa konekin ke keyboard ini. Dan ini sih bau-baunya driver ini bakal untuk cocok semua device ya. Tapi mungkin masih dalam pengembangan sehingga M100X-nya nggak bisa connect. Dan kalau kalian tanya gue, Bang, fitur wajib seperti NK rollover atau anti ghosting gitu, apakah udah ada ya? Tentu kalau kalian beli keyboard yang harganya udah segini ya udah pasti ada cuy. Dan langsung aja kita bahas ke harganya. Harga yang dibanderol satu buah keyboard ini tuh di angka 1.525.000. Dan menurut gue sih ini jauh lebih worth it ketimbang kalian beli yang M85 ya. Karena dari segi case-nya gue sih prefer case yang seperti ini, smoky gitu. Dan dari switch-nya pilihannya jauh lebih premium ketimbang yang di 85X hanya ada Gateron sama Jwick T1 gitu. Di sini ya Jwick Ultimate Black ada, Jwick T1 ada. Kayak box white yang mau yang tactile clicky juga ada di sini, dan hasil suaranya jauh lebih enak, nggak teredam di situ. Dan balik lagi ke pilihan kalian masing-masing lah. Dan selanjutnya garansi dari keyboard ini tentu sudah 1 tahun, dan kalian bisa lanjut kontak aja ke pihak Rexus kalau kalian mau ngajuin garansi seperti itu. Dan mungkin segitu dulu untuk review kali ini. Like kalau suka dan subscribe channel ini kalau saja channel ini. Gue Mike cabut diri, bye bye.